selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu online. Ya adik-adik, mari kita semuanya mempersiapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan sikap yang baik, mari kita memuji Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Lagi ya adik-adik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu baik kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang pada saat ini kami boleh berkumpul untuk bersekolah minggu. Tuhan Yesus sertai kami dalam ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, oh, 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 oh. Selamat pagi adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Fani di sini di Sekolah Minggu Online GKI Pengadilan Bogor. Cerita kita hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25.
Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Adik-adik, coba lihat gambar ini. Menurut adik-adik, apa yang terjadi? Ada jendela yang pecah, ada bola, lalu ada anak yang terlihat seperti ketakutan. Ada apa ya? Adik-adik, ternyata Antoni sedang main bola di dalam rumah. Dan kemudian tidak sengaja menendang bolanya ke jendela. Akhirnya jendelanya pecah. Sekarang Antoni ketakutan dan sedang berpikir keras. Nanti saya perlu memberitahu mama tidak? Karena mama masih pergi kerja. Lalu dia membersihkan semua pecahan kacanya, dia sembunyikan bolanya dan berpikir, "Ini nanti saya perlu memberitahu mama atau tidak? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan mengaku salah kepada mama dan meminta maaf?" Menurut adik-adik, apa yang harus Antoni lakukan? Betul sekali, harus jujur, harus berani menyatakan kebenaran walaupun itu tidak nyaman atau dalam keadaan yang tidak baik. Cerita Antoni ini mengingatkan Kak Fani pada satu cerita di dalam kitab Kisah Para Rasul yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Pada saat itu adik-adik, murid-murid Yesus pergi ke bait Allah untuk menceritakan firman kebenaran tentang Tuhan Yesus. Semua orang senang menyambut para murid. Mereka sangat senang mendengarkan cerita-cerita tentang luar biasanya Tuhan Yesus itu. Tetapi ternyata tidak semua orang menyukai hal itu. Ada para pemimpin agama yang tidak suka, mereka terlihat marah melihat para murid. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Para pemimpin agama ini mengatakan pada penjaga, "Penjaga, tangkap para murid-murid ini lalu masukkan mereka ke penjara. Masukkan mereka ke penjara sehingga mereka tidak bisa kemana-mana lagi." Penjaga di bait Allah kemudian menangkap para murid dan membawanya, memasukkannya ke dalam penjara. Tapi ada keajaiban yang terjadi malam itu adik-adik. Ada malaikat yang datang
dan kemudian melepaskan para murid. Apakah ini adalah kesempatan untuk melarikan diri? Ternyata tidak, adik-adik. Para murid kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat berkata, para murid pergilah ke bait Allah dan beritakan kebenaran firman Tuhan di sana. Lalu mereka berpikir, kenapa harus kami kembali ke bait Allah? Bagaimana kalau kami ditangkap oleh penjaga di sana? Tetapi adik-adik, para murid sangat taat. Mereka pagi-pagi kemudian pergi ke bait Allah dan menceritakan kebenaran firman Tuhan di sana. Lalu bagaimana dengan para pemimpin agama? Mereka belum menyadari bahwa para murid sudah dilepaskan oleh malaikat dan saat ini berada di bait Allah. Lalu para pemimpin agama ini berkata kepada penjaga, "Penjaga, ambil mereka dari penjara dan bawa mereka kepada kami." Kemudian ketika penjaga tiba di sana, ternyata mereka sudah tidak ada lagi di dalam penjara. Penjara itu kosong. Mereka lalu kembali kepada pemimpin agama dan berkata, tidak ada lagi para murid di sana. Kemudian mereka mendengar bahwa para murid sekarang berada di dalam bait Allah dan sedang mengajar, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan para murid? Para murid sadar bahwa mereka mungkin akan ditangkap lagi. Mereka mungkin akan dimasukkan ke penjara lagi. Apakah mereka khawatir? Tidak. Apakah mereka takut? Tidak. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka. Mereka tahu Tuhan akan menyertai mereka. Apa yang mereka lakukan adalah taat dan melakukan apa perintah Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang hidup itu tidak berhenti di dalam kesulitan apapun. Tuhan Yesus yang menyertai para rasul untuk memberitakan Injil dimanapun itu dalam kesulitan apapun. Demikian juga dengan kita. Dalam berbagai kesulitan, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tugas kita adalah satu, taat. Taat untuk berkata jujur, taat untuk membaca Alkitab, taat untuk berdoa. Sampai di sini dulu cerita Kak Fani. Sampai jumpa minggu depan. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Terima kasih. Wow, firman Tuhan yang barusan kita dengar luar biasa ya adik-adik ya, yang mengajarkan kita selalu berharap pada pimpinan Tuhan dan berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan dan dibawa pada saat adik-adik ke gereja. Dan adik-adik juga bisa minta tolong kepada mama papa untuk mentransferkan ke rekening gereja. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian lagi. Aku anak terang. Ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ayo adik, kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah,
lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang telah menjaga kami dalam ibadah sekolah minggu. Kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Engkau yang menjaga dan memelihara kami. Kami juga berdoa buat Mama, Papa, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan serta sukacita dalam menjaga dan merawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.